Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang siam, dan sekarang akan kita bahas tentang adab siam. Oh iya. Adab. Adab itu aturan atau bisa juga disebut tata tertib, tata cara. Di dalam Islam itu ada adab-adaban. Dan kata adab itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia, sehingga orang yang tidak menggunakan adab adalah tidak beradab. Ya, itu dari bahasa Arab. Dalam Pancasila juga ada ya. Apa katanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang itu tidak adil dan tidak beradab. Itu. Jadi mereka yang melanggar tidak adil dan tidak beradab. Adab siam. 1. Niat sebelum fajar. Bahwa innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat. Jadi kalau ada orang yang tidak makan dari subuh, tidak makan lagi maghrib, nah, itu tidak disebut siam. Kita makarunya dahareun. Tapi kalau orang yang berniat siam, nah, kemudian tengah harinya makan karena lupa, dia adalah siam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi'is siyama qabla fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak membulatkan niatnya buat siam sebelum fajar, maka tidak sah siamnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ashabus Sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sah atau sahih oleh Ibnu Khuzaimah, juga oleh Ibnu Hibban. Niat itu ada dalam hati. Mahallun niat al-qalbu. Tempatnya niat itu ada dalam hati. Dan amal itu ada 3. Ada amal hati, ada amal ucapan atau amal lisan, dan ada amal al-jawari, gerakan-gerakan badan. Itu amal. Salat juga harus ketiga-tiganya.
Ada amal ucapan seperti mengucapkan takbir, amal anggota badan mengangkat tangan. Nah, hati itu harus hadir. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka hati itu harus mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu Maha Besar. Jika tidak, maka salatnya sah tapi tidak khusyuk. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita bertasbih. Nah, itu prakteknya dalam sholat. Seperti Sabbihisma rabbikal a'la, kita praktekkan Subhan rabbiyal a'la. Itu hati harus hadir. Dan banyak doa dalam sholat itu, tapi kadang-kadang hati tidak hadir. Itu kemana we teh? Itu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ada yang menyatakan bahwa mengucapkan niat itu hukumnya sunat. Tadi teteh, mahalun niat al-qalbu, tempatnya niat dalam hati, wa talaffuzuha sunnatun, melafadzkannya adalah sunat. Dukati saha eta tambahan teh. Sebab ada kalanya orang berucap itu tidak dengan hatinya. Gitu teh jami anu nipu. Orang yang menipu itu kan ucapannya bagus, gerakannya bagus, tapi hatinya tidak bagus. Katipu sia cenah urang tuh. Dan mengucapkan niat itu termasuk ibadah. Karena itu harus mencontoh Rasul. Jika Rasul tidak mengucapkan, ya tidak. Sebab ibadah itu pada asalnya haram. Salat haram. Salat teh. Siam haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan dan ada dalil dari Rasulullah yang mencontohkan gitu. Sok salat wayah kieu 5 rakaat haram gitu. Jam 10 salat zuhur haram gitu. Saum ngadinten haram gitu. Ibadah haji ayeuna haram. Tidak. Harus ada contoh, harus ada waktunya gitu. Sahur cenah jam 10 peuting. Kade teh sanes sahur jam 10 peuting haram teh. Kalau niatnya ibadah siap. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan lafad-lafad niat dalam ibadah siam. Yang kita kenal nawaitu sauma godin, an adai hadis pada sehari Ramadan di hadis lillahi ta'ala. Tengok Allahu Akbar. Salat juga ada itu usolli fardhu. Nawait untuk usolli. Eta mah. Nah, kalau haji ada dalilnya labbaika hajjan. Nah, itu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk ibadah haji. Itu wawartos. Nah, aya da aya teh ditu nah. Kalau siam tidak. Karena itu ketika kita taraweh kita sudah punya niat. Gitu. Di aya yang kita ajam atuh. Bade ngalaksanakeun ibadah siam. Untuk siam wajib niatnya sejak malam atau sebelum subuh qabla fajri. Karena itu harus ada kegiatan. Tapi kalau untuk siam sunat boleh setelah fajar. Ketika pulang ke rumah teu aya keur sarapan teh. Itu.
Ibu cenah teu masak. Nah teu masak. Apaan bapak teu mere balanja? Itu kan gampil ngajawabna teh gitu. Eta biasa aya nya biasa hungkul mah. Tapi aku deungem cenah. Kedah ngangogas. Cenah urang siam we. Boleh. Boleh siam. Rasul juga begitu untuk siam sunat. Ketika pulang duhur aya nu ngirim. Buka we. Siam sunat. Boleh dibatalkan siam sunat itu. Kalau siam Ramadan tidak boleh. Tidak boleh ya. Cewek maghrib. Nanti ada penjelasannya. Yang kedua, makan sahur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada barokah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. As-sahuru barakatun fala tada'uhu walau ay yajra'a ahadukum jar'ata ma'in. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mutasahhirin. Sahur itu berkah, maka janganlah kamu tinggalkan walau seseorang di antaramu itu akan minum seteguk air. Karena Allah akan memberi rahmat dan malaikat akan mengucapkan salawat bagi orang-orang yang sahur. Tah ieu mah urang mengko heula ka dieu berkah sahur cenanya. Cing cobi halaman sabaraha tah. Halaman kaca 63. Ya, halaman 63. Berkah sahur. Yang disebut berkah itu adalah pahala. Ya. Oh, ada nanti di bawah itu. Hadisnya sama, hanya tambahan di sini. Ada beberapa hadis yang semuanya dengan hadis di atas. Di antaranya, alaikum bihadas sahur fa innahu wal godaul mubarak. Hendaklah kalian makan sahur, sebab makan sahur itu adalah makanan yang diberkahi. Ini juga hadisnya sama. Kemudian halaman 64, ya, di bawah ada itu pada paragraf yang kedua. Pada asalnya kalimat sahur bukan menunjukkan kata kerja, tapi menunjukkan waktu, yaitu waktu malam menjelang fajar. Dalam hadis di atas, tasaharu maksudnya perintah untuk makan dan minum pada waktu sahur, karena akan melaksanakan siam pada siang harinya. Diulang kepan gitunya, makan pagi, makan malam. Itu padahal yang benar itu makan nasi. Itu disebutnya waktu. Itu. Makan sahur itu. Di sahur itu waktu. Kita mah tos kahartos. Barokah artinya keuntungan atau kelebihan, manfaat, kebaikan, pahala yang datang dari Allah. Dalam ta'rif dikatakan tetapnya kebaikan atau pahala dari Allah. Karena itu ibadah siam atau bulan Ramadan bulan yang penuh dengan barokah, artinya bulan yang penuh dengan pahala. Rek ngabuburit, jalan-jalan, jasos saja, JJS jalan-jalan sore. Niatna bade ngabrang-brangkeun dapat pahala. Bapak-bapak itu dari ibu-ibu memasak. Itu. Aduh cenah ya tunuh cenah leuleus golerkeun jadi pahala. Itu ngan kade teh. Masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ibu-ibu teh kenging kudu siap-siap ibu-ibu mah. Karena itu ibu-ibu mah banyak pahalanya daripada bapak-bapak.
Sebab ibu-ibunya bangunnya jam berapa, Bu? Bapak-bapak jam berapa? Oh. Nya tong tarik ting Bu biasa we. Karena itu bapak-bapak harus siapkan hadiah lebaran untuk ibu-ibu supaya pahalanya seimbang. Sebab yang paling banyak pahala ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan tidak ada saatnya tidak siam ya, karena ada halangan. Apakah masih bangun? Apakah masih bangun? Oh masih. Apaan mau siam? Karunya ke bapak-bapak. Kemudian ketika nanti kan dibayar dengan kodok. Nah, waktu kodok ibu-ibu sahur siap. Bapak-bapak ikut tidak? Itu. Sekurang-kurangnya baju teh 3 setel ke ibu-ibu mah. Hiji ke salat Id, 2 ke silaturahim, katilu ke silaturahmi ke kebun binatang. Biasanya mah gitu kan nya beraku atuh silaturahim ke kebun binatang ngagober moal gitu. Dan bapak-bapak harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak dapat pahala. Seperti hanya ibu-ibu harus ikhlas ketika bangun sahur walaupun tidak siam. Berkah-berkah sahur. Nah, ini kan tadi pahala sahur. Berkah itu. 1, sahur adalah waktu yang baik untuk bangun. Setiap mukmin pasti berdoa ketika ia bangun tidur. Sekurang-kurangnya mengucapkan hamdalah. Sekurang-kurangnya itu teh. Kemudian dianjurkan untuk berzikir, berdoa dan istighfar. Jadi bukan hanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Nah, bukan hanya itu tapi juga harus berzikir, berdoa, istighfar. Itu istighfar jangan lupa istighfar. Saya sering mengumumkan di sini. Allah tabaraka wa taala memuji orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah as-sabirina was-sadiqina wa qanitina wa munfiqina wa mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur. Nah, itu. Jadi manfaatkan ya. Itu. Ibu-ibu juga begitu. Harus banyak istighfar pada waktu sahur. Istighfar itu boleh kapan saja, tapi waktu sahur mah adalah waktu yang tepat. Saya sedang menulis buku tentang zikir. Jadi zikir itu banyak ya. Tapi saya tulis hanya yang sohihnya saja. Gitu. Insya Allah menunggu sponsor. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak nanti tinggal buka saja gitu. Dalilnya ada di sana. Tapi dalilnya tulis kecil. Kita baca lagi Quran surah Al-Dzariyat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ayeuna mah kudu 8 jam cenanya. Untuk kita teh untuk menangkal corona teh. Jam 8 kudu sare. 10, 11, 12, 1, 2, 3. Alah cenah kurang 2 jam sare deui teh. Kalau di sini mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir malam atau sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Nah ini ciri ahli surga itu. Jadi kita harus banyak sholat tapi jangan sampai tidak tidur. Dan itu adalah imunisasi yang bagus itu dengan sholat malam dari segala hal. 2 yang paling baik untuk sholat malam atau sholat witir adalah pada waktu sahur atau akhir malam. Karena akhir malam itu disaksikan malaikat. Malaikat pencatat amal. Kata Jabir, Rasulullah SAW bersabda,
Man khafa alla yaquma fi min akhiril laili fayutir awwalahu wa man tami'a ay yaquma akhiruhu fayutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdalu. Siapa yang khawatir bahwa ia tidak akan bangun pada akhir malam, nah ini sering saya kemukakan dikarenakan pada saat itu tidak ada jam. Jadi ieu teh ka subuh teh lami keneh atawa nepi henteu, itu tidak bisa ditentukan. Melihat fajar atau melihat ke sebelah timur masih gelap. Nah, kalau sekarang kan mudah kita bisa menghitung. Maka ia boleh witir. Witir di sini artinya tahajud, tarawih pada awal malam. Dan siapa yang yakin ia bisa bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia witir di akhirnya. Karena salat akhir malam itu disaksikan dan yang demikian lebih utama. Jadi boleh itu witirnya saja 3 rakaat di akhir boleh. Atau nanti tarawihnya saja begitu. Jadi bapak-bapak harus ikut bangun jam 3, ibu-ibu masak, bapak-bapak taraweh itu. Tapi kalau haroream ya, urang masuk haroream kecuali yang mulai batur. Karena itu tarawehnya di masjid. Itu untuk sebagai syiar di masjid itu. Yang kedua ya mahaya batur gitu. Kadang-kadang pantarangi tunggu ma imam we. Cek imamnya saya pernah itu. Ibu-ibu, bapak-bapak bieu teh 3 rakaat atau 4 rakaat. Luka atuh Ustaz mau ustaz we cenah kitu. Sigana teu ngitung eta teh. Gitu. Tapi aya eta mah Ustaz 4 rakaat cenah. Wah, tungtungna teh meureun cenah kitu. Jadi kalau imam itu harus fokus bacaannya apa, kemudian rakaat kasabaraha, kan kalau ada imam masih ke penumpang, itunya, aku mah supir we gitu. Karena itu suatu saat ya boleh saja. Kita sudah bahas itu. Nah di sini waktu sholat malam yang utama adalah pada waktu sahur itu berkahnya. 3, membaca Al-Quran. Pada saat itu pahalanya lebih baik. Dijadikan ukuran antara sehabis makan sahur dengan salat subuh. Kata Zaid bin Sabit, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila sholati. Qultu kam kana baina adani was sahur? Qala qadra 50 ayah. Rawahul Bukhari. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdiri untuk sholat subuh. Kataku, tah itu teh anu naroskeun ke sahabat, berapa waktu antara azan dan sahur? Dia jawab kira-kira 50 ayat. Bukhari. Urang mah tara ku eta nya ku udurnya. Ya, 2 batangnya gitu. Dan sebutkan 50 ayat teh ka harti. Surat An-Naba itu 40, An-Nazi'at 40 genep. Itu. Urang mah kudu ku udud. Itu baca Quran ya. Baca Quran ngapalkeun. 4, berniat siam. Nah, yang tadi itu ya. Siam itu wajib. Siam wajib itu harus diniatkan sebelum fajar. Berbeda dengan siam tatawu atau sunat. Dengan adanya makan sahur, jelas seorang mukmin sudah berniat siam untuk siang harinya. Bagi orang yang lalai tidak meniatkan siam pada waktu malamnya dan ia bangun kesiangan, maka ia tidak melaksanakan siam. Ini hadis yang tadi. Siapa yang tidak membulatkan niatnya buat siam sebelum fajar, maka tidak sah siamnya. Dan niat itu sah pada salah satu saat di malam hari dan tidak disyaratkan mengucapkannya karena itu merupakan pekerjaan hati, tidak ada sangkut pautnya dengan lisan. Hakikat niat ialah pekerjaan yang disengaja demi mentaati perintah Allah Ta'ala dalam mengharapkan keriduannya. Maka siapa yang makan di waktu sahur dengan maksud akan siam dan dengan menahan diri ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti ia telah berniat.
5. Makan sahur adalah sunnah. Sebab makan sahur diperintah Rasulullah SAW. Beliau pernah tidak makan sahur, tetapi melarang umatnya untuk melakukan hal yang sama. Sabdanya, wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, muttafaqun alaih. Siapakah di antara kamu seperti aku? Sesungguhnya aku bermalam atau tidur diberi makan dan minum oleh Rabbku. Itu Rasulullah. 6. Makan bersama keluarga. Dalam suasana seperti itu, masing-masing anggota keluarga bisa berkomunikasi dan saling memperhatikan kebutuhan, saling mengerti kesibukan. Hal itu akan melahirkan tarahum, saling mengasihi. Tarahum teh kade eta, taruh. Pan aya penyakit panon tarahum teh. Kan? Tarahum, ima tarahum bahasa Arab, saling mengasihi. Dan ta'awun, saling menolong. Bagi orang tua yang sibuk akan mempunyai kesempatan untuk mendidik dan melatih anak-anaknya, akan mengetahui kebiasaan makan mereka yang tidak mungkin dilakukan di pagi hari yang sangat singkat. Nu ieu sarapan itu geus ini itu beulit harita teh. Tapi kalau makan sahur mah tidak. Untuk buka, kadang-kadang kan buka bersama. Sok aya di sahur bersama. Nu itikaf sahur bersama mah nikmat gitu. Ada orang tua di sana tuh kalau makan sahur teh paling-paling kalau satu piring di setengah piring dia ambil itu. Ya hanya beberapa huap gitu tuh. Tapi ketika itikaf tuh, wah itu mah Pak Ustaz cenah abdi menikah nami deui cenah nikmat gitu. Itikaf itu dunyaan eta sahur bersama teh. Komo jeung sieun beakeun ku batur mah. Gitu. Ningali daging hayam 4 gitu. Dihitung aya 5 pan paburu-buru teh. Insyaallah coba itu berkahnya juga ya. Berkah itu. Jadi kita memperhatikan anak-anak kita. 7. Tidak akan tertinggal sholat subuh berjamaah di masjid sehingga dengan leluasa dapat melaksanakan salat rakaatayil fajri rawatib subuh. Sabda Rasulullah SAW, rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawatib subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Muslim. Sebaiknya setelah makan sahur itu tidak tidur lagi. Untuk itu makan sahur lebih baik dilakukan beberapa saat menjelang fajar. Kalau sudah matang jam 4, ulah jam 4 teuing atuh. Kalau kita makan biasanya memerlukan waktu saparapat jam. Nah, jam 4 seperapat kan subuhnya juga. Saya lihat subuh itu masih 4:30 lebih untuk nanti. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalan nasi iftaran wa abata'ahum sahuran wa huwa baihaqi basanadin sahih. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling segera bukanya dan paling terlambat sahurnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, itu ya. Jadi sediakannya boleh kapan saja tapi haranit keneh itu harus ka akhirnakeun. Ulah deur jam 3 gitu atuh sare deui keberangan ai kitu empan langsung kajaman gosok gigi kemudian baca Quran beberapa ayat pergi ke masjid. Nah itu berkahnya, berkah sahur gitu. 8. Makan itu menguatkan badan sehingga siang harinya kita bisa bekerja seperti biasa dan tidak akan memudaratkan siamnya. Orang yang tidak makan sahur ya pasti akan merasakan lebih lapar. Lapar sering menimbulkan pengaruh yang jelek terhadap akhlak. Datang ke imah, nanaon amok-amokan gitu. Tapi bulan Ramadan mah nyegecan asak jam 5 teh. Asa jam 6 we siap. Tuh atau pawi jam 6 sana asak keneh we mah. 9. Tidak akan kesiangan bekerja atau kita bisa bekerja lebih pagi dengan catatan tidak tidur lagi. Biasa namanya ibu-ibu teh kalau atau subuh teh naon Bu?
Ari bapak-bapak sarua di mana-mananya. Sarua teh di batur lah, sumpuring mengaji. 10. Memberi kesempatan bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan untuk memberi makan orang miskin atau mengundang mereka makan bersama. Nah ini jarang ya. Gitu. Tapi kita harus lakukan. Gitu. Sebab kita dengar-dengar tetangga itu, apakah tetangga itu punya makanan atau tidak. Bukan makanan sisa ya. Gitu. Kata Rasulullah itu jika masak perbanyaklah. Gitu. Caina. Sok sanaos kikiana masak itu atau caina mun tiasa mah si ceker sapi teh digantungkeun gitu. Mohon. Jadi upami aya tetangga rambut teh tiasa caina mongko. Jangan sampai ada orang miskin di sekitar kita akan melaksanakan siam tidak punya apa-apa ya. Itu harus dibagilah itu. Makanan apa saja begitu. 11. Tidak terlalu banyak yang disantap. Biasanya makan sahur itu kan seperlunya. Dan memang demikian adab makan dalam Islam. Haroream itu teh. Pinten sareng buka mah semangat pisan. Nika diapalkeun itu teh. Jadwal buka maghrib kan wika dikanelan gitu. Haji bade ngadamari itu jadwal siap. Kayak dibagikan. 12. Mukhalafatu ahli kitab, menyalahi ahli kitab. Jadi ahli kitab juga suka melaksanakan siam karena mereka tidak suka makan sahur. Itu di antara berkah-berkahnya. Kita kembali lagi ke halaman berapa ya? 21. Nomor 3, menyegerakan iftar, takjil dan mengakhirkan sahur tadi ada ya hadisnya. Para sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang paling segera berbukanya dan paling terlambat sahurnya. Nah ini disebutnya juga segera. Jadi sahur dilambatkan itu adab. 4. Takjil sebelum salat maghrib. Sabda Rasulullah SAW, "Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla sholatil maghrib, wala tu'ajjilu an asya'ikum." Ini ada yang terlewat ini sabda Rasulullah. Jika makanan malam telah dihidangkan, maka makanlah dulu sebelum salat maghrib. Janganlah makan malammu itu diakhirkan. Tapi dah beda dihuapkeun. Rasulullah kan makannya korma, palingnya bubur begitu, al-hasa bubur tuh. Kemudian gandum, roti, urang mah segala dihuapkeun. Mangkaning pan keur eta tanya sebelum maghrib teh sagala kabita cek tinggal di barudak. Ya kabita mangkaning pasian jajan teh wah gitu. Jadi nu ieu geus asup ningali nu itu teh. Jadi bukan karena keinginan, bukan karena kebutuhan, eta mah hayang mah kitu semuanya. Budak teh takjil. Jadi tidak boleh sholat maghrib dulu kalau makanan sudah siap. Tidak boleh, haram hukumnya. Jadi harus takjil, harus minum. Nu adan oge tak kedah ngaregot heula. Ngaregot heula baru adan gitu. Kade ulah kuno lamiting mah adan mah. Bilih batur ngantosan mangeuning diumumkeun. Aya pertanyaan kamari di Pamengpeuk tah. Pak Ustaz cenah teh adan teh ditujuan nu adan nu mana cenah? Adan di Masjid Persis. Supaya menenteramkan gitu. Efek teh nu adan teh keur ngadeg gua we di handap. Betul ke 10 menit ya can adan keneh wae. Jadi muadzin mah hanya minum gitu. Korma juga boleh lah. Kade ulah nyelap. Bilih dina waktu adan teh. Tah aya eta gitu. Wah cenah ieu mah. Muadzin ngadahar daging.
kalau saya gitu ya, kita harus mendahulukan makan. Jangan sampai sholatnya tidak khusyuk. Gitu. Kalau mendahulukan sholat, makannya yang khusyuk. Ya orang sholat heula cenah mah ngeunah tuh pan beda. Kunaon tuh orang sholat heula urang makan dulu saudara. Tapi kalau di masjid itu biasanya ada orang-orang yang datang ke masjid, ya kita makan gitu. Kadang-kadang mereka itu tiheula teteh. Kalau ada orang yang datang ke masjid, siapkan saja itu untuk takjil. Rasulullah SAW biasa takjil sebelum salat maghrib dengan kurma hitam, ajwa. Jika tidak ada dengan kurma biasa, bila tidak ada hanya air. Itu kan sudah kita bahas ya. Itu. Pemitu aya kurma ajwa atau kurma kairo. Kairo naon? Kairo condong. Itu kurma kairo cenah kitu nah beureum cenah teh hideung. 5. Mengutamakan iftar dengan kurma atau air. Nah, ini sabda Rasulullah SAW, idza aftara ahadukum fa yuftir ala tamrin. Jika salah seorang di antaramu iftar, ini adab ya, maka iftarlah dengan kurma. Hadis At-Tirmidzi, Abu Dawud. Pada hadis lain disebutkan sabda Rasulullah SAW, jika tidak ada kurma, iftarlah dengan air karena air itu pembersih. Tukang kurma dia itu. Ade, abdi mah tidak terpengaruh dengan tukang kurma, ima abdi terpengaruh ku hadis. Karena itu siapkan. Tapi katanya nanti ada pembagian kurma ya dari Arab Saudi, berapa ton itu? 100 ton. Kita harus cari itu linknya kemana itu. Tapi kadieu tah 100 ton teh tuh 100.000 kilo. Mudah-mudahan ada masuk ke PP gitu. Peminta malah meser we. Tak itu tukang kurma teh kudu masihan hadiah ya. Lantar dipromosikeun dina hadis. Ini dalilnya ya. Jadi tidak ada dalil ku kolak. Punten ya, teu aya. Ku kolak bala-bala gitu. Tapi sahnya. Sah gitu ngan teu aya pedah kudu manis cenah gitu. Jeung teu sareng teu aya ditakjil ku ibu-ibu. Kadah ku kurma. Aya mah pamiti aya nya makanan apa sajalah. 6. Berkata dan bertingkah sopan. Sabda Rasulullah SAW, laisa siyamu minal akli wa syurbi, innama siyamu seharusnya ini, innama siyamu minal lagwi wa rafasi, fa in sabbaka ahadun aw jahila alaika faqul inni shaimun. Bukanlah siam itu dari makan minum, tetapi siam itu adalah dari perkataan jorok dan perbuatan yang tidak senonoh. Maka jika kamu dicaci orang atau diperbodohnya, gitu, diheureyan, gitu, hendaklah dijawab saya sedang siam. Heup nepi ka dinya. Ulah kieu engke lah maghrib gitu. Geus buka. Mengajak kelut kayak lebaran. Tidak boleh itu. Siri orang yang bertangkap harus menahan diri. Riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban juga oleh Al-Hakim yang menyatakannya sahih menurut syarat Muslim. Jadi Imam Muslim tidak meriwayatkan, tetapi syarat-syarat kesahihan yang dibuat oleh Imam Muslim ada pada hadis ini. Tidak berdusta atau gibah. Pada saat tidak siam juga dusta itu terlarang. Tetapi pada bulan Ramadan dusta itu dapat menghilangkan pahala siam. Tah tukang nguseup tah sok nipu. Nya. Ieu mah cenah ngala lauk nu teu puasa cenah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, malam yada qaula zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun
fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakan perbuatan dusta itu, maka bagi Allah tidak perlu memberi pahala karena ia meninggalkan makan dan minumnya. Rawahu jamaah tsarareha eta mah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, jika kamu siam maka telingamu, penglihatanmu dan lidahmu harus siam juga dari kebohongan dan hal-hal yang diharamkan serta menyakiti tetangga. Dan hendaklah kamu dalam kondisi bersahaja dan tenang, dan janganlah hari siamu dan hari tidak siamu sama saja. Ini nasihat dari Jabir. 8. Memberi makan untuk iftar, lebih-lebih saat kita tidak sedang siam. Sabda Rasulullah SAW ini sudah kita bahas. Man fattara shaiman kutiba lahu mislu ajrihi. Siapa yang memberi iftar kepada yang siam, ditetapkan baginya seperti pahala saim. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dalam Mujam. Ini kalau fidyah itu harus kepada orang miskin. Ya. Orang miskin diupayakan, orang miskin diusahakan yang siam, sehingga ketika kita memberi makan orang miskin, maka kita juga dapat pahala siamnya tanpa mengurangi pahala dia. Tapi di sini tidak disebut miskinnya. Jadi siapa saja, walaupun orang kaya, kita juga bisa memberi makan orang kaya. Ketika orang kaya tidak punya makanan, ayat itu orang kaya tidak punya makanan? Ada orang kaya tidak punya makanan? Nukumaha di perjalanan, iya. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu siapkan dina motor, dina tas ya, atau di mobil itu begitu. Saya pernah ketika saya harus buka bersama di Cijerah gitu. Wah, ada nara macet di Muhammad Toha tak gitu. Itu kan kesempatan kita itu. Nganuhun, tapi aya nu eta katinggalin teh Islam gitu. Langsung nolak. Mung narima gitu, mobil teh mung narima ti nu tumbak motor. Gengsi atuh. Gengsinya itu. Ya teh mobilna Mercy eta motor gitu. Merek Hiptor gitu. Siapkan saja ya itu. 9. Banyak berbuat baik dan sering membaca Al-Quran. Abu Hurairah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhu Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min narihil mursalah. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, yaitu ketika ditemui Jibril. Adalah Jibril pada setiap malam dari Ramadan mentadarus Al-Quran kepadanya. Jadi Jibril membaca Quran di hadapan Rasul, Rasul juga membaca Quran di hadapan Jibril dan para sahabat. Jadi Al-Quran itu terjamin. Dan sungguh Rasulullah SAW adalah paling dermawan dalam kebaikan daripada angin yang bertiup. Jadi kebaikannya sangat cepat dan merata, juga nikmat. Kerhaludang gitu tengah poe urang eta ngiuhan gitu ujug aya angin. Dah seperti itulah. Itu adab. Nanti kita tentu teruskan ke ketentuan siam Ramadan nanti. Tidak ada pertanyaan ya. Ini mudah, ini ada buku ieu mah, ada buku asak ieu mah. Asak itu. Kayak kultum biasa ya. Insyaallah kita menunggu isbat ya, kapan siam itu. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita. Barakallahu. Wassalamualaikum.